Soal nomor 1. Apa peta rempah-rempah yang dimiliki Nusantara? Nah, di sini saya akan ngasih unjuk foto peta jalur rempah. Kelihatan? Nah, seperti ini. Nah, di sini saya akan menjelaskan titik-titik jalur rempah. Nah, titik jalur rempahnya ini berawal dari timur Asia hingga barat Eropa, terhubung dengan benua Amerika, Afrika, Australia. Suatu lintasan berhadapan bermacam bentuk garis lurus, lingkaran, silang, bahkan berbentuk jejaring. Di Indonesia, wujud jalur rempah perniagaan rempah mencakupi banyak hal, tidak hanya di satu titik, namun di berbagai titik di Indonesia. Program jalur rempah ini mencakupi berbagai lintasan budaya yang melahirkan perdagangan global dan menghidupkan kembali program masyarakat Nusantara berabad-abad lampau. Nah, program ini bertekad keras untuk menghidupkan kembali narasi sejarah dan memperhatikan peran masyarakat Nusantara dalam membentuk jalur rempah, mendokumentasikan peran mereka yang berada di berbagai wilayah perdagangan rempah, dan merekonstruksikan serangkaian benang merah dalam satu bangunan sejarah. Jelaskan manfaat atau kegunaan dari masing-masing rempah yang ada di Indonesia. Salah satu latar belakang kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia adalah pencarian rempah-rempah. Pada saat itu, rempah-rempah menjadi komoditas berharga dan paling dicari bangsa-bangsa Eropa. Bahkan nilainya sempat melebihi logam mulia seperti emas. Sedangkan kondisi alam Eropa membuat produksi rempahnya tidak seoptimal negeri-negeri timur seperti Indonesia. Rempah-rempah yang dibutuhkan Eropa sebagian besar terdapat di Indonesia, seperti contohnya cengkeh, pala, dan lada. Lantas, mengapa rempah-rempah sangat dibutuhkan oleh bangsa Eropa? Nah, bahan-bahan obatan. Yang pertama, rempah-rempah merupakan komoditas perdagangan yang menjadi primadona di Eropa karena juga dapat berfungsi sebagai obat. Rempah-rempah yang tinggi kandungan antioksidan dan antiinflamasi dapat mencegah serta mengobati berbagai penyakit kronis. Beberapa contoh rempah-rempah yang dapat diolah menjadi obat-obat adalah kayu manis, cengkeh, ketumbar, jahe, dan kunyit. Yang kedua itu ada penyempurnaan cita rasa makanan. Orang-orang Eropa sangat menyenangi rempah-rempah karena mampu menyempurnakan cita rasa makanan. Bahkan rempah-rempah adalah penyedap makanan yang menjadi pertarungan gengsi para bangsawan Eropa di meja makan. Oleh karena itu, bangsa Eropa memburu rempah-rempah hingga ke dunia timur yang jaraknya sangat jauh dan membutuhkan waktu serta biaya perjalanan yang besar. Sebab para pedagang Eropa tetap akan membeli rempah-rempah meskipun harganya sangat mahal. Dan yang ketiga itu ada pengawet makanan. Selain menjadi penghangat tubuh, rempah-rempah memiliki beragam manfaat lainnya, yakni sebagai pengawet makanan. Manfaat rempah ini karena keberadaan senyawa antimikroba dan antioksidan yang secara alami terkandung di dalamnya. Beberapa contoh rempah-rempah yang dapat digunakan sebagai pengawet makanan alami adalah pala, cengkeh, dan kayu manis. Rempah-rempah tersebut dapat digunakan untuk mengawetkan daging hingga buah-buahan ketika musim dingin tiba. Dan yang terakhir ini ada kosmetik. Ada banyak jenis rempah yang baik untuk perawatan kulit dan dapat dijadikan sebagai bahan baku produk tersebut. Contohnya jahe. Tidak hanya untuk menghangatkan tubuh, jahe mengandung kandungan antiinflamasi yang dapat mengatasi masalah jerawat, melembabkan kulit, mengontrol minyak pada wajah, mencerahkan kulit, dan mencegah penuaan dini. Selain jahe, ada juga cengkeh, salah satu rempah pentolan Indonesia yang dapat menghilangkan jerawat pada kulit. Kandungan antimikroba tinggi pada minyak cengkeh dapat membantu mengatasi jerawat pada kulit. Minyak cengkeh sudah teruji mampu mencegah pertumbuhan bakteri Staphylococcus, pemicu jerawat, bisul, ruam, lapuh, dan impetigo. Makasih. Yang ketiga, beri analisis kalian mengenal sejarah bangsa Eropa yang datang ke Nusantara karena rempah-rempah. Apakah dapat terang dengan sumber daya alam lainnya yang dimiliki Indonesia kini untuk industri global di masa yang akan datang? Kita ketahui bahwa kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia adalah untuk berburu dan menguasai rempah-rempah dengan menjajah Nusantara. Hal itu dikarenakan Indonesia memiliki rempah-rempah yang sangat melimpah dan terdapat di berbagai wilayah di Indonesia. Menurut saya, hal ini dapat terulang lagi dengan sumber daya alam lainnya yang dimiliki Indonesia. Selama sumber daya alam yang dimaksud itu adalah komoditas dengan nilai jual tinggi atau memiliki banyak manfaat seperti rempah-rempah.